Hola Mina! Di video kali ini saya akan bahas tentang rahasia besar, kekuatan dan fakta-fakta terkait Hito-Hitonomi milik Luffy yang ternyata bertipe Mythical Zoan model Sun God Nika. Kita akan bahas kenapa Mythical Zoan justru memiliki kemampuan karet dan tidak seperti Mythical Zoan lainnya yang bisa mengubah si pengguna menjadi makhluk mitologi. Tapi saya ingatkan bagi kalian penikmat animenya, konten ini jelas mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Dalam manga chapter 1044, akhirnya terungkap rahasia besar yang tersimpan selama 20 tahun lebih, yaitu tentang asal-usul buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Di chapter 1044 itu, Gorosei mengungkapkan rahasia tentang Gomu Gomu no Mi yang ternyata bukanlah tipe Paramecia, melainkan tipe Mythical Zoan. Bagi kalian yang belum tahu tipe-tipe buah iblis di One Piece, kalian bisa cek video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Mythical Zoan merupakan salah satu subjenis dari tipe Zoan yang bisa mengubah bentuk si pengguna menjadi binatang. Pada dasarnya, pengguna tipe Zoan memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk manusia, bentuk binatang atau bentuk mitologi, dan terakhir bentuk hybrid atau gabungan keduanya. Dalam Mythical Zoan tidak seperti Zoan pada umumnya yang hanya mengubah pengguna menjadi hewan biasa, tapi si pengguna yang memakan buah iblis tipe Mythical Zoan akan memiliki kemampuan mengubah dirinya menjadi makhluk mitologi, seperti Marco yang bisa mengubah dirinya menjadi Phoenix, dan juga Kaido yang bisa mengubah dirinya menjadi naga. Selain itu, tipe Mythical Zoan juga memiliki kemampuan spesial lainnya, seperti Marco yang bisa mengeluarkan api biru yang justru bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Lalu Kaido yang bisa mengeluarkan angin, petir, dan elemen lainnya. Setelah kita mengetahui fakta tentang tipe Mythical Zoan ini, kita pasti bertanya-tanya, jika memang buah yang dimakan Luffy bertipe Mythical Zoan, lalu kenapa dia memiliki kemampuan karet seperti tipe Paramecia? Dan juga kenapa dia tidak berubah menjadi makhluk mitologi? Jawabannya bisa jadi karena Luffy terlalu percaya kepada Seng yang mengatakan bahwa siapapun yang memakan buah itu, tubuhnya akan menjadi karet. Kemungkinan besar Seng tahu betul sifat dan kemampuan asli buah iblis itu, tapi dia berbohong kepada Luffy demi melindunginya. Hal ini diperkuat dari ucapan Gorosei di chapter 1044. Mereka mengatakan bahwa batasan si pengguna buah iblis itu adalah imajinasi si pengguna itu sendiri. Artinya, jika Luffy berpikir bahwa buah itu memiliki kemampuan karet, maka itulah yang akan terjadi. Dia benar-benar akan memiliki kemampuan seperti karet. Tapi di chapter 1044 ini, Luffy merasa dia bisa melakukan apapun. Dan berkat pikiran dan imajinasinya itu membuat Luffy bisa membangkitkan kekuatan sesungguhnya dari Hito-Hitonomi. Lalu seperti apa sebenarnya kekuatan Hito-Hitonomi yang sesungguhnya itu? Nama Nika yang merupakan model dari Mythical Zoan milik Luffy ini kemungkinan besar merujuk kepada sosok Nika yang dianggap sebagai sosok Dewa Matahari. Sosok legendaris itu sempat diceritakan oleh Hushu sebelumnya. Berdasarkan penjelasan Hushu, Nika merupakan sosok legendaris yang sering membantu para budak atau tahanan untuk bebas. Dan sosok Nika juga yang diharapkan Hushu untuk bisa menolongnya saat dia dikurung di penjara. Menurut beberapa sumber, Oda Sensei mengambil referensi Sun God atau Dewa Matahari ini dari legenda Sun God Mary and Eri di Brazil. Dalam cerita Mary and Eri itu disebutkan karakteristik Dewa Matahari berhubungan erat dengan 3 hal yang nantinya kemungkinan besar akan menjadi kekuatan Luffy. Berikut ini saya jelaskan beberapa fakta dan juga kekuatan yang mungkin dimiliki oleh buah iblis Hito-Hitonomi milik Luffy. Pertama, menghadirkan fajar. Di Onigashima ada salah satu entitas yang kuat dalam mengendalikan malam dengan mengubah waktu. Dalam dunia nyata, perubahan waktu ini dikenal sebagai fenomena rotasi bumi. Fenomena itu membuat waktu matahari terbit dan tenggelam dalam waktu tertentu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Maka bisa diartikan ada kemungkinan bahwa fenomena aneh yang terjadi di Onigashima berkaitan dengan matahari. Dewa Matahari dipercaya juga akan membawa perubahan besar dengan membebaskan para budak. Kaido sendiri selama ini bercita-cita ingin menjadikan Wano Kuni sebagai markas besarnya.
dan menjadikan penduduk Wano Kuni sebagai budaknya. Luffy dipercaya akan membebaskan semua budak atau penduduk Wano Kuni itu. Dengan kekuatan ini, Luffy dengan mudah mampu menghadirkan Fajar atau Dawn, yang inisialnya D sama dengan nama tengahnya. Dengan datangnya Fajar berarti malam hari secara tidak langsung telah ditaklukkan. Tidak hanya itu, di dalamnya diduga terdapat semangat Fajar, di mana semangat ini tersemat pada siapapun yang menyandang gelar nama D. Dua diantaranya yaitu Monkey D. Luffy dan Trafalgar D. Law. 2. Regenerasi yang cepat. Kekuatan Luffy lainnya yang didapat setelah awakening Dewa Matahari Nika berhubungan dengan kehidupan, di mana Luffy mampu sembuh dari luka parah dengan waktu yang sangat cepat setelah 3 kali tumbang melawan Kaido. Luffy pun memiliki kekuatan bertransformasi ke mode gear kelima yang mampu menangkis serangan Kaido. 3. Memiliki pikirannya sendiri. Buah iblis Luffy telah diincar Gorosei sejak lama. Buah tersebut sebelumnya dimiliki sosok Joy Boy yang sangat ditakuti dunia pada abad kekosongan 800 tahun yang lalu. Joy Boy diduga mewarisi tekad Di secara turun-temurun yang akan membahayakan dunia. Dan dari cerita Gorosei, uniknya buah iblis milik Luffy seakan-akan menjauh dari pemerintah dunia. Menurut Gorosei, buah tersebut bertipe Mythical Zoan dan memiliki pikirannya sendiri. Untuk alasan ini, Gorosei memerintahkan agen CP0 untuk menangkap dan melenyapkan Luffy. Dari sini kita bisa berasumsi kemungkinan besar Nika sendiri adalah nama sebenarnya, sedangkan Joy Boy hanyalah julukan. 4. Buah iblis pertama di One Piece. Luffy memiliki kemampuan untuk berubah-ubah dalam berbagai macam bentuk, seperti teknik gearnya. Dan ini jika kita perhatikan sangat mirip dengan kemampuan dari pemilik kekuatan Zoan, di mana terdapat berbagai bentuk yang dimiliki oleh pemilik kekuatan Zoan, seperti mode hybrid atau mode perubahan penuh. Tapi di chapter 1044 juga memperlihatkan Luffy menggunakan kekuatan awakening-nya yang mirip dengan kemampuan awakening dari Paramecia. Kemampuan awakening dari buah iblis Luffy tersebut menirukan kemampuan awakening dari buah iblis Ito Itonomi milik Doflamingo, yang mana buah iblis tersebut berjenis Paramecia. Dalam chapter 1044 itu juga memperlihatkan bagaimana awakening Luffy bukan hanya mirip dengan buah iblis berjenis Paramecia, melainkan juga Logia yang mampu membuatnya berubah menjadi karet. Dan bukan hanya membuat Luffy menjadi elastis saja. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, buah iblis Hito Hitonomi model Nika ini bisa diklasifikasikan sebagai buah iblis yang masuk ke semua jenis tipe, baik itu Logia, Zoan, ataupun Paramecia. Berbagai transformasi yang terjadi kepada Luffy dalam bentuk gear menunjukkan bahwa buah iblis tersebut adalah berjenis Zoan. Sementara kemampuan awakening yang diperlihatkan di akhir chapter 1044 dianggap sebagai kemampuan awakening Paramecia. Untuk Logia dengan Luffy yang berubah menjadi 100% karet di segala sisi memperlihatkan bagaimana buah iblis tersebut menirukan atau bahkan memiliki kemampuan Logia. Dari sini kemudian muncul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana mungkin satu buah iblis bisa masuk ke dalam 3 jenis sekaligus? Jawaban yang paling masuk akal adalah ada kemungkinan jika Hito Hitonomi model Nika ini merupakan buah iblis pertama yang ada di dunia One Piece. Dengan kata lain, simpelnya buah iblis yang dikonsumsi Luffy tersebut adalah nenek moyang dari buah iblis yang selama ini ada dalam cerita One Piece. Sehingga wajar jika kemudian buah iblis tersebut masuk ke dalam 3 kategori sekaligus. 5. Legenda Nika. Sejumlah tokoh di One Piece diduga mengetahui terkait kekuatan Nika yang melegenda ini. Kaido diketahui tahu tentang legenda Nika dari kapten bajak lautnya terdahulu, yaitu Rock the Sebek. Selain Kaido, Huswu yang menjadi anggota Tobiropo atau bawahan Kaido mendapat informasi tentang Dewa Matahari Nika yang disebut sebagai Sang Penyelamat. Informasi itu dia peroleh ketika Huswu dipenjara lantaran gagal menyelamatkan buah Hito Hitonomi. Terakhir, Akagami no Seng juga mengetahui kebenaran tentang Nika. Seng percaya Dewa Matahari berperan penting dalam pembebasan para budak pemerintah dunia. Oke, itulah pembahasan beberapa rahasia besar, kekuatan, dan fakta-fakta terkait Hito Hitonomi milik Luffy yang ternyata bertipe Mythical Zoan model Sun God Nika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.